Assalamualaikum Ibu, sebelum perkenalkan nama saya Lili. Jadi di sini saya yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan hari ini Bu ya. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu D. Umurnya berapa Bu? 27 tahun. Ibu ini posisinya hamil ya Bu ya? Usia kehamilannya berapa minggu? 27 minggu. Oke, hamil anak yang berapa Ibu? Karena anak pertama. Ada keluhan yang dirasakan untuk akhir-akhir ini? Mudah lelah Ibu. Oke, mudah lelah Bu ya. Terus makannya gimana Ibu? Makannya apakah ada kendala juga? Kurang selera Bu. Baik, kalau begitu saya lakukan pemeriksaan dulu Bu ya. Baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan sudah dilakukan untuk tanda-tanda vitalnya semuanya aman Bu ya. Tensi tadi 118/80, nadinya 80, terus pernapasannya juga normal, suhunya juga normal ya Bu ya. Ibu tidak mengalami demam. Terus tadi juga saya lakukan pengecekan HB-nya di mana ya dalam batas normal Bu ya, yaitu 11. Tadi sudah dilakukan juga pemeriksaan lingkar lengan Ibu, yaitu lingkar lengannya juga dalam keadaan yang agak rendah Bu sih ya. Dimana normalnya kan 24, di sini hasil pengukuran latihan atau lingkar lengan atasnya yaitu 23 cm. Sebelumnya apakah Ibu pernah tahu atau mendengar contoh makanan atau gizi ataupun pemenuhan nutrisi yang baik untuk ibu hamil? Oke, belum Bu ya. Baik, kalau begitu mungkin saya akan menjelaskan sedikit contoh bagaimana cara pemenuhan gizi serta nutrisi yang baik khususnya untuk ibu hamil ya Bu ya. Jadi, ibu hamil sendiri ini Bu membutuhkan sekitar 300 sampai 500 kalori per hari, di mana hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan janin ibu serta untuk menjaga stamina ibu. Dimana dengan cara pemenuhan ini bisa dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung banyak energi, contohnya protein, mineral serta vitamin. Nah, di sini saya akan coba jabarkan sedikit ya Bu ya, contoh-contoh dari yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya nih contohnya pada pemenuhan energi utama dalam pemenuhan gizi ini, yaitu energi utama yaitu terdapat pada karbohidrat, di mana karbohidrat ini yang kalau bisa yang tinggi serat ya Bu ya, di mana untuk melepaskan energi secara perlahan dan membuat ibu menjadi rasa lebih kenyang. Adapun contoh makanan yang mengandung energi seperti karbohidrat ini, contohnya seperti nasi merah, terus ada ubi jalar, jagung, ataupun seperti oatmeal atau gandum, di mana oatmeal gandum ini sebenarnya lebih enak supaya mudah dicerna seperti itu. Selain daripada energi ataupun karbohidrat tadi, ada juga beberapa pemenuhan gizi atau nutrisi yang perlu dibutuhkan, seperti contohnya misalnya protein, di mana protein ini bertujuan sebagai cadangan energi serta membangun jaringan tubuh pada bayi. Adapun contoh makanan yang mengandung banyak protein seperti telur, di mana telur ini mengandung banyak sekali protein dan juga kolin, di mana untuk pertumbuhan otak bayi. Terus selain telur ada juga contohnya misalnya ikan salmon, ikan nila atau ikan lele, di mana beberapa ikan ini kaya dengan protein dan juga asam lemak serta omega 3, di mana hal ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan otak pada bayi. Selanjutnya yaitu ada mineral. Contoh makanan atau minuman yang mengandung mineral seperti misalnya susu, keju dan juga yogurt, di mana pada kandungan susu dan yogurt ini mengandung kalsium untuk pembentukan tulang dan juga gigi bayi. Terus juga ada zat besi untuk mencegah anemia, di mana zat besi ini terkandung pada makanan seperti daging-daging ataupun kacang-kacangan. Ada sayur hijau, contohnya brokoli. Adapun contoh makanan lain seperti buah-buahan, misalnya contohnya pisang, alpukat dan juga mangga, di mana beberapa buah ini mengandung kalium dan juga magnesium untuk pertumbuhan otot pada jantung Bu ya. Ibu juga perlu untuk mendapatkan vitamin, di mana vitamin ini mendukung kesehatan ibu serta mengoptimalkan tumbuh kembang pada janin ibu, di mana vitamin prenatal yang esensial untuk ibu hamil seperti asam folat, zat besi, kalsium, terus juga ada vitamin D seperti itu. Adapun selain pemenuhan nutrisi tadi, untuk ibu hamil juga perlu menjaga gizi agar tetap seimbang dengan cara mengkonsumsi berbagai aneka ragam makanan Bu, tapi dalam batas yang wajar. Terus juga membatasi makanan yang banyak mengandung garam, terus juga konsumsi banyak air putih serta
atau kalau bisa batasi dulu. Misalnya Ibu suka kopi nih, kalau bisa dibatasi dulu ya Bu ya konsumsi kopi atau kafeinnya. Terus tadi kan ada beberapa vitamin yang sudah saya sebutkan. Contohnya salah satunya tadi seperti asam folat. Asam folat ini ibu hamil ini sebetulnya membutuhkan suplemen asam folat sebanyak 400 mg atau 0,4 mg setiap hari untuk mengurangi kejadian anemia. Terus juga asam folat ini juga berfungsi untuk mengurangi resiko kelahiran bayi dengan cacat seperti spina bifida atau kelainan syara. Diberikannya efektifnya diberikan pada ibu sebelum konsepsi sampai dengan usia kehamilan 12 minggu. Terus selain daripada asam folat ini juga ada pemenuhan suplemen seperti zat besi, di mana anjuran nasional Indonesia untuk konsumsi zat besi pada ibu hamil yaitu sebanyak 60 mg per hari, sekitar 90 tablet selama 3 bulan ya. Terus selain zat besi ada juga pemenuhan vitamin C, di mana ibu hamil ini memerlukan vitamin C sebanyak 250 mg dalam sehari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan absorpsi zat besi dan juga menjadi sumber makanan yang dikonsumsi. Terus selain pada ada vitamin D, ada juga tadi vitamin C. Selain vitamin C ada juga yaitu vitamin D. Untuk vitamin D pemberian ideal untuk ibu hamil yaitu 40 IU vitamin D dalam per hari, di mana hal ini bertujuan untuk menekan kejadian hipokalsemia dan juga tetanis pada bayi baru lahir. Jadi dari beberapa penjelasan yang sudah saya berikan tadi, apakah sudah bisa dipahami Ibu? Oke, baik Bu ya. Nanti kalau ada masalah atau ada apa, bisa langsung datang ke klinik lagi, kita bisa konsultasi bareng-bareng lagi Bu ya. Oke, terima kasih.